Sosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh terbangnya yang berkecepatan tinggi menyebabkan selokan panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Itu lama kemudian sebelum selokan perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan tentara pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir Higan diam-diam akan menggunakan taktik curang. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat Laut Kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansian, itu hanyalah sebuah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk menghilangkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalah. Dia tidak meninggalkan apapun ketika dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Keagang dan yang lainnya. Bantuan untuk menyediakan tempat tinggal Xiao Yan saat itu sudah terbayar setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran melintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit lebih. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya dibebankan ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan dingin menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan itu hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Tatapan itu secara alami adalah milik Medusa, yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak keberatan. Tubuhnya bergerak dan lain kali dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong cahaya berwarna ungu besar itu. Sudahkah kamu menyelesaikan masalahmu? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak saat melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara kasar menyebutkan masalah ini dari sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanyalah satu uang dan kompi tentara bayaran biasa-biasa saja, oleh karena itu, kesulitan menyebabkan dia merasa penasaran. Fluktuasi auramu menjadi semakin besar. Ki di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu harus bergegas dan melakukan retret. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalah ini. Dia mengerutkan kening saat berbicara. Dari penglihatan-penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Ki berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Aura yang dia lepaskan sebelumnya menyebabkan Ki di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Selain itu, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret yang dalam sekarang. Selama retret saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Xian padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Iya. Medusa mengangguk sedikit. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, saya belum kembali ke suku ular orang selama perjalanan ini kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya mungkin kembali ke suku begitu Anda keluar dari retret Anda. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyelidiki, apakah Anda membutuhkan saya untuk kembali bersama Anda? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kami. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika Anda datang. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan penolakan samar. Xiao Yan mengusap kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, lupakan saja. Itu. Pertama-tama saya akan berkemas di gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Aku akan meninggalkan Xian untukmu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lagi saat melihatnya mengangguk. Ki yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, tubuhnya melintas dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan melakukan retret panjang di tengah suara ledakan rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya.
Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini sepertinya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit plus sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang tertutup debu batu, batuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, "Gadis kecil, saya juga akan melakukan retret dan akan mengundang Cai Lingjie Anda untuk menjaga Anda selama periode waktu ini. Saya harap Anda akan menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Jika tidak, saya akan meninggalkan Anda di hutan belantara ini dan membiarkan hewan ajaib lainnya memakan Anda seperti tonik." Kepompong ringan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini masih memiliki mood untuk bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong cahaya sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku khawatir kali ini akan sulit bagimu. Saya juga tidak menyadari berapa lama waktu yang akan saya ambil selama terobosan ini. Jika tebakanku benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun." "Tenang, ini baru setengah tahun." Medusa menyingkirkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah, "Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kalian berhasil keluar." Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah hilangnya tubuhnya, gua gunung tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk ke gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, "Mudah-mudahan, kamu akan dapat melakukan terobosan dengan sukses." Gua gunung itu tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu cahaya bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Batu hijau ini jelas berisi beberapa pecahan batu giok, dan rasanya sejuk ketika dia duduk di atasnya. Itu berisi manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapan seseorang tetapi juga memiliki manfaat dari penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Fallen Heart Flame saat dia berada di bawah tanah. Xiao Yan tertawa pahit. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bernapas, dia telah memasuki kondisi pelatihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat Douki seperti toren yang berlari kencang di dalam pembuluh darahnya dengan cara yang kacau. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Douki pada tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengelola pemberontakan Douki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Douki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Douki mengikuti rute, mantra api, dan dengan cepat diedarkan. Sementara itu beredar, perasaan aneh, yang tampaknya ada di dalam rohnya, perlahan muncul di hati Xiao Yan. Energi alam di sekitarnya di luar gua mulai melonjak liar saat perasaan unik ini menyerang hati Xiao Yan.
Ini dengan cepat berputar sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiaoyan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiaoyan saat menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah menuangkan energi yang sangat besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi harapannya. Tidak terduga bahwa itu sekuat ini pada awalnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar membungkus tubuhnya. Setelah nyala api hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya saat mulai bergoyang perlahan di bawah komando Xiaoyan. Akhirnya, nyala api hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Itu mengejutkan, Fallen Heart Flame. Fallen Heart Flame benar-benar melilit tubuh Xiaoyan, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan keras dari sekitarnya, yang telah mengalir liar ke tubuh Xiaoyan, segera berhenti. Di bawah perlindungan Fallen Heart Flame, energi alam yang agak berbintik-bintik itu akan disempurnakan sekali oleh efek khusus dari Fallen Heart Flame setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiaoyan segera sangat berkurang. Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik berwarna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, memungkinkannya tampil sangat indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiaoyan, yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari Douhuang ke Douhuang bukanlah masalah biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, sama seperti Xian. Jumlah energi yang begitu agung secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa mengandalkan akumulasi energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Douhuang. Oleh karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Douhuang adalah hal yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah kemajuan ini akan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Terlebih lagi di dalam lembah yang tenang. Pada saat ini, 1 bulan sudah berlalu sejak Xiaoyan memulai retretnya. Namun, tidak ada keributan sedikit pun di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar, yang Xian telah berubah menjadi, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun dia memecahkan kepompong untuk keluar darinya. Medusa juga sangat tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Xian untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong cahaya sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan nafas pelan ketika dia melihat bahwa masih belum ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiaoyan menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mundur. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa samar-samar merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu Xiaoyan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Douhuang ke kelas Douhuang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke Douhuang Elite. Kedua orang ini benar-benar menguji kesabaran seseorang. Medusa menghela nafas tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang secara ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir melewati tanpa perubahan besar. Setiap suara dari dunia luar mengalami kesulitan menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiaoyan dan Xian lingkungan yang paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar 2 bulan setelah retret Xiaoyan. Sumber perubahan ini adalah karena Xiaoyan.
Medusa berkelok-kelok melalui hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang telah dia lakukan. Namun, tepat ketika dia akan memasuki mode pelatihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang menggelegak karena sangat berfluktuasi. Dia langsung terkejut dan dia dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengejutkan tempat di mana Xiao Yan melakukan retretnya. Orang ini. Medusa mengerutkan alisnya sedikit. Dia bisa merasakan energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Selain itu, kecepatan aglomerasi ini juga meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Huang ke Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang luar biasa besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiao Yan yang gila, bukan? Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Huang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan perampasan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya bisa menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti mantra api di dalam tubuhnya, tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alam yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu, energi yang setebal lengan seseorang akan dengan cepat disempurnakan menjadi benang yang sekecil ibu jari seseorang setelah melewati 3 pos pemeriksaan ini. Selain itu, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi, mantra api, energi seukuran ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang bisa diserap Xiao Yan secara alami menyusut jauh dalam hal ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tapi energi itu memberi Xiao Yan manfaat tak terbatas. Dengan Do Qi murni seperti itu, fondasinya di kelas Do Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Do Huang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan penting ketika dia maju ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah bahwa ia membutuhkan jumlah energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Ini adalah alasan bahwa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alam berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran yang berangsur-angsur menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal ke arah lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegunungan binatang ajaib ini memiliki banyak binatang ajaib yang kuat. Mereka sangat sensitif terhadap energi. Munculnya riak yang begitu kuat di tempat ini pasti akan menarik mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang zian telah berubah menjadi tampaknya dipengaruhi oleh riak intens energi alam seperti wajah cantik Medusa berubah sedikit. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian energi alami di dalam lembah terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Dalam sekejap, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. 2 kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai dengan cepat melonjak menuju lembah. Aduh! Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik di sekelilingnya sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa.
Goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Itu lama kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Setelah penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan-lahan disembunyikan. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan berjalan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar tepat ketika tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus sangat melelahkan dirinya sendiri untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, beruntung aktivitas di tempat ini disembunyikan sekali lagi. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai hewan ajaib yang kuat jika waktu berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika dua orang yang melakukan retret di lembah terpengaruh oleh pertempuran, hasilnya akan agak tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang ajaib terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk lembah selama kekuatan mereka belum melebihi milikku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa pahit pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan hebat dari sebelumnya. Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi intens itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiao Yan di gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu diam-diam berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari yang sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak retret Xiao Yan. Namun, dua orang di dalam lembah masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar dari retret mereka. Hal ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Ketika waktu yang berlalu di lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang dalam pelatihan, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini, sisik ular 7 warna tiba-tiba muncul di dahinya yang halus. Selain itu, berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangan halus Medusa dengan lembut mengusap sisik 7 warna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini diciptakan dari tapak roh yang dia simpan di dalam altar ras manusia ular. Hanya dukun dari ras manusia ular yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diadopsi dukun hanya ketika suku itu benar-benar bertemu dengan bahaya besar. Meskipun telah menjadi kepala ras manusia ular selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras manusia ular. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika tatapannya menyapu kepompong cahaya dan gua, dia ragu-ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan segel ruang yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan untuk kalian berdua. Seharusnya cukup untuk melindungi kalian berdua saat kalian maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras manusia ular telah bertemu dengan bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia menggosok sisik ular 7 warna panas di dahinya. Niat membunuh yang dingin dan melonjak berangsur-angsur muncul di wajahnya yang cantik.
Tubuhnya bergerak, menyerbu melalui segel di angkasa, dan dengan cepat menghilang.